Muhammad Nur Hidayat. Baik, pada video kali ini kami akan melakukan observasi, yaitu dengan mewawancarai salah satu warga setempat mengenai perkembangan iptek dalam kehidupan dalam bidang pendidikan dan sumber daya alam. Baik, bagaimana pendapat Ibu mengenai kualitas pendidikan di sekolah ini? Berbicara persoalan kualitas, alhamdulillah dalam tahap perkembangan, berkembang. Kenapa dikategorikan berkembang? Karena bisa dikategorikan sama seperti halnya sekolah-sekolah lain, apa yang terupdate dia usahakan ada, tapi tidak bisa juga dikategorikan tertinggi. Kenapa? Karena ada juga pasti kurangnya. Ada sesuatu yang masih belum sesuai, termasuk persoalan lapangan. Bukan fasilitas ya. Alhamdulillah dengan berbagai banyak ide, termasuk kita punya tempat dekat dengan stadion, terkadang kita menggunakan hal tersebut. Misalnya ada pembelajaran persoalan renang, persoalan itu kan fasilitasnya kurang ya. Nah, mau tidak mau kita ke sana. Ada berbagai macam yang lain. Intinya apa? Dalam tahap berkembang. Ada pertanyaan lanjutan? Menurut Ibu, apa tantangan utama dalam bidang pendidikan yang dihadapi di sekolah ini? Tantangan utamanya satu, gurunya sendiri. Kenapa gurunya? Yang namanya belajar itu harus update. Apa yang dipelajari gurunya di waktu gurunya ke sekolah beda dengan yang dipelajari anak sekarang. Apalagi sekarang ada yang namanya internet, IT. Sama saya sama anak-anak sekarang itu beda. Itu tantangannya, itu satu. Dari guru itu sendiri mau belajar terus atau tidak. Karena kalau tidak, tergilas pasti sama-sama. Dulu nak, kalau kita yang diajarkan sama guru-guru saya itu waktu saya masih sekolah, itu paling pakai papan tulis, iya toh. Tapi kalau sekarang nggak bisa, harus update, harus tahu teknologi. Itu ke gurunya. Yang kedua, persoalan kemampuan murid dari segi akademik dan juga dari segi psikologi. Itu beda dengan kemampuan kita yang dulunya waktu sekolah. Jadi harus bagaimana caranya supaya bisa mengupgrade itu. Karena anak-anak sekarang beda psikologisnya dengan anak-anak dulu. Di zaman saya, makin dikena itu makin berjuang. Anak sekarang, jangan kan dikena pakai tangan, itu kan tidak boleh ya. Sama sekarang tidak boleh. Pakai mulut saja, kata-kata saja itu bisa nangis, udah langsung down. Jadi bagaimana caranya? Ini tantangannya untuk guru-guru dan siswa untuk bisa beradaptasi. Tantangan yang paling terakhir itu adalah persoalan bagaimana supaya fasilitasnya itu dilengkapi. Misalnya saat sekarang, panas sekali, ada si kipas tapi tidak mencukupi, maunya AC. Bagaimana caranya supaya ada AC? Harus ada yang namanya biaya lebih lanjut. Kalau sekedar beli mungkin bisa. Pertanyaannya bayar bulanannya bagaimana? Nah itu. Jadi banyak sekali tantangannya, tapi minimal yang tiga ini. Kalau gurunya bagus, insya Allah menciptakan siswa yang bagus. Tapi siswanya juga, tantangannya adalah siswa sekarang itu punya psikologi yang berbeda. Tidak sekuat mentalnya orang-orang dulu. Beda antara kamu dan adik-adik begitu. Ada lagi pertanyaan lanjutan? Apa yang Ibu harapkan kepada pemerintah untuk membantu meningkatkan sekolah ini? Yang diharapkan kepada pemerintah, alhamdulillah mulai dari pembangunan pertama kali sekolah ini pemerintah itu turut andil dan bisa dikategorikan mereka semua itu salah satu orang yang punya andil besar karena ada yang mendonasikan sesuatu sampai bisa terbangun sebesar ini. Ini kan termasuk sekolah awal, ya kan? Termasuk kemarin-kemarin waktu masih di zamannya Pak Andi Faksar, dan sekarang kan ada Pak Rio ya yang mau naik insya Allah, dan juga beberapa orang-orang di pemerintahan itu bahkan sampai ke sini
datang ke sini kalau upacara mereka yang jadi salah satu pembicara. Nah, seperti itu. Kalau ada kegiatan-kegiatan di pesantren, bahkan mereka yang ikut serta. Butuh apa kami bantu. Nah, itu jadi pemerintah sangat support. Yang paling penting adalah selama tidak berseberangan dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah, silahkan lanjutkan. Kalau ada yang dibutuhkan, silahkan ajukan. Nah, seperti itu. Itu pertanyaan pemerintah. Ada lagi pertanyaan lain? Itu Ji. Mas. Bu, sumber dari alam apa saja yang paling berpotensi di daerah ini? Kalau di daerah di Polewali ini tentunya hasil dari pertanian atau masyarakat di sini mendapatkan manfaat langsung dari pengelolaan sumber daya tersebut. Ya tentunya karena itu hasil pertanian samping daripada sumber makanan pokok juga sebagai tambahan penghasilan bagi petani juga. Menurut Ibu, seberapa penting keberadaan sumber daya alam bagi perekonomian masyarakat yang berkontribusi pertanian? Tentunya kalau di sini punya peluang terlalu tentu hasil dari pertanian ini sangat bermanfaat ya, karena di samping juga itu mata pencaharian sehari-hari bagi warga masyarakat kita ini itu merupakan juga sebagai makanan pokok.